Halo semuanya, kembali lagi di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita Greenland? Semoga bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film fiksi ilmiah yang berjudul 2067 atau 2067. Rilis di tahun 2020, film fiksi ilmiah Australia ini disutradarai oleh Seth Larney yang skenarionya ditulis oleh Dave Peterson. Film berdurasi 114 menit ini dibintangi oleh Cody Smith-McPhee, Ryan Kwanten, Deborah Milliman, Sana Sheikh, dan Aaron Glennan. Bercerita tentang masa depan di mana seluruh umat manusia berusaha untuk bertahan hidup dari kondisi bumi yang sudah tidak layak huni. Satu-satunya harapan mereka adalah dengan mengirimkan seorang pemuda bernama Ethan ke masa depan untuk mendapatkan sesuatu yang bisa menyelamatkan bumi serta seluruh umat manusia. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan keadaan bumi di masa depan yang terus dilanda musibah dan bencana, mulai dari gelombang panas, kekeringan, serta banjir. Namun seolah semua itu belum cukup, manusia masih terus melakukan pengundulan hutan dan menguruk sumber daya alam hingga akhirnya menyebabkan punahnya seluruh hewan dan tumbuhan. Akibatnya, tingkat oksigen menurun secara drastis sehingga menyebabkan kematian di mana-mana. Manusia yang tersisa membanjiri satu-satunya kota yang masih bertahan berkat sebuah penemuan mutakhir berupa oksigen buatan. Namun karena harganya yang sangat tinggi, membuat orang-orang miskin hampir tidak mampu untuk memilikinya. Selain itu, tidak semua manusia cocok dengan oksigen sintetis ini. Banyak dari mereka mengidap penyakit pernafasan yang sangat mematikan, yang dikenal dengan nama The Sickness. Ethan White adalah seorang teknisi. Dia bekerja di terowongan untuk merawat pembangkit listrik di kota itu. Terkadang Ethan harus mengambil jam kerja lebih demi mendapatkan kualitas oksigen yang lebih baik untuk istrinya Santi yang menderita penyakit pernafasan. Sampai saat ini, para ilmuwan Chronic Corporation, perusahaan yang memproduksi oksigen sintetis, belum menemukan solusi dari penyakit tersebut. Oleh karena itu, beberapa warga berpendapat mungkin penyakit inilah yang akan mengakhiri seluruh kehidupan di bumi. Suatu hari ketika sedang bekerja, tiba-tiba saja beberapa petugas menghampiri Ethan karena seorang petinggi kroni ingin bertemu. Awalnya Ethan menolak hal itu karena dia tidak ingin pekerjaannya diganggu. Kemudian Jude menghampiri Ethan dan menyarankan untuk ikut karena mungkin saja perusahaan itu akan menawarkan hal yang menarik. Ethan dan Jude dibawa ke sebuah gedung kroni dan bertemu dengan Regina Jackson yang merupakan kepala penelitian dan teknologi partikel. Wanita itu menjelaskan bahwa semua yang terjadi saat ini jauh lebih buruk dari perkiraan para ilmuwan. Wabah yang terjadi akibat tubuh yang tidak bisa menerima oksigen sintetis akan memusnahkan seluruh umat manusia dalam kurun waktu 2 tahun lagi. Namun, semua akan berbeda jika Ethan bersedia menjadi pahlawan yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Kemudian Regina membawa mereka ke laboratorium Hail Mary untuk diperlihatkan sebuah mesin yang disebut dengan Chronicle, sebuah prototipe mesin waktu yang dirancang oleh Richard White, ayahnya Ethan. Di sana Ethan bertemu dengan Billy yang sedang melakukan uji coba terhadap mesin tersebut. Regina menjelaskan bahwa mereka telah melakukan percobaan pertama dengan mengirimkan sesuatu yang tidak terlalu membutuhkan daya seperti gelombang radio. Dan mereka pun mendapat balasan berupa pesan yang meminta agar segera mengirimkan Ethan. Pesan itu berasal dari 407 tahun di masa depan, yang mana kemungkinan orang yang mengirimnya memiliki obat untuk menyembuhkan penyakit The Sickness ataupun berhasil menghidupkan tumbuhan. Oleh karena itu, Regina berencana untuk mengirimkan Ethan ke masa depan. Namun yang menjadi masalah, hingga kini para ilmuwan belum menemukan cara untuk membawa Ethan kembali. Mungkin si pengirim pesan bisa melakukan hal itu setelah Ethan bertemu dengannya. Tentu saja Ethan keberatan dengan hal itu, apalagi tidak mungkin meninggalkan Santi yang sedang sakit. Oleh karena itu, Regina memberikan waktu bagi Ethan untuk mempertimbangkan tawarannya.
Ethan sangat membenci almarhum ayahnya karena demi pekerjaan, sang ayah sering menelantarkan istri dan anaknya. Di hari ulang tahun Ethan, Richard memberikannya sebuah kado yang merupakan hasil ciptaannya sendiri. Richard yakin, suatu saat nanti Ethan akan menjadi orang yang sangat penting bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, sang ayah berpesan bahwa tidak selamanya kita bisa mempercayai apa yang kita lihat. Terkadang kita harus memutuskan untuk mempercayai yang lebih besar, yaitu umat manusia. Lalu tiba-tiba saja ketika Ethan memasukkan tangannya ke dalam kotak, sebuah gelang terpasang di tangannya dan menurut sang ayah, benda itu akan menempel selamanya di pergelangan tangan Ethan. Richard pun pergi meninggalkan keluarganya dan tak lama setelah itu, Richard meminta istri dan anaknya untuk meninggalkan rumah yang berakhir dengan kematian sang istri. Ethan tidak ingin menjadi seorang pria seperti itu. Dia telah berjanji kepada dirinya sendiri tidak akan meninggalkan Santi. Namun sebagai seorang sahabat sekaligus kakak, Jude tidak sependapat dengan Ethan. Dia mengharapkan Ethan menerima tawaran tersebut agar bisa menyelamatkan seluruh umat manusia termasuk Santi. Karena jika tidak, berarti sama saja Ethan membiarkan Santi mati tanpa melakukan apapun. Sama halnya dengan Jude, Santi juga mengharapkan Ethan menerima misi tersebut. Bahkan Santi merasa kecewa jika dirinya dijadikan alasan untuk menutupi rasa takut Ethan. Akhirnya, berbekal dengan dukungan istri dan sahabatnya, Ethan setuju untuk menjalani misi tersebut. Namun dengan satu syarat, ketika Ethan berhasil membawa pulang obat The Sickness, apapun yang terjadi, dosis pertama akan diserahkan kepada Santi. Saat ini, mesin Chronicle mereka belum terhubung dengan Chronicle yang ada di masa depan. Maka Ethan akan diberikan sebuah baju pelindung, karena nantinya Ethan akan dilemparkan ke udara. Selain itu, Ethan akan dilengkapi dengan sebuah komputer bernama Archie, yang akan membantunya dalam menganalisa sistem, navigasi, dan komunikasi. Setelah mengucapkan salam perpisahan dengan Jude, Ethan masuk ke dalam lorong waktu melalui gerbang Chronicle. Kemudian suara Santi membangunkannya hingga akhirnya Ethan berhasil tiba di masa depan. Sangat disayangkan baju pelindung dan alat pernafasannya terbakar sehingga membuatnya panik. Lalu Ethan mencoba menenangkan diri hingga akhirnya dia menyadari sedang berada di tengah-tengah hutan lebat yang dipenuhi dengan pohon. Ternyata sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh Regina, di masa depan bumi menjadi hijau karena tanaman dapat tumbuh dengan subur. Setelah gagal melakukan kontak dengan pusat kendali, akhirnya Ethan mencoba mencari tahu lokasinya saat ini dengan menggunakan Archie. Namun sangat disayangkan, Archie tidak mendeteksi satu satelit pun di sana. Ethan pun mencoba mencari cara lain dengan pendeteksi magnet bumi pada Archie, hingga akhirnya Ethan menemukan sebuah bangunan yang lokasinya sangat dekat. Alangkah terkejutnya Ethan ketika menemukan mayat yang telah menjadi tulang di depan pintu bangunan itu dengan menggunakan seragam yang bertuliskan namanya, bahkan menggunakan gelang yang sama. Hal ini benar-benar membuat Ethan sangat terpukul. Apakah dia akan mati di sana? Setelah menenangkan diri, akhirnya Ethan pun kembali memeriksa mayat tersebut untuk memastikan apakah itu benar dirinya. Akhirnya pria itu menemukan Archie yang sama dengan miliknya, dan ketika memutar rekaman terakhir, Ethan mendengarkan sebuah pertengkaran antara dirinya dengan seorang pria yang kemungkinan adalah orang yang menembak kepalanya. Sangat disayangkan, tiba-tiba saja Archie tersebut kehabisan daya sehingga Ethan tidak bisa mendengarkan seluruh rekaman tersebut. Kemudian Ethan mencoba memperbaikinya dan tiba-tiba saja Archie milik Ethan menemukan sebuah sinyal suar yang bersumber tak jauh dari lokasinya. Namun setibanya di sana, Ethan tidak menemukan siapapun. Yang ada hanyalah mesin isi ulang oksigen yang telah rusak. Di malam hari, Ethan belajar membuat api unggun dan mencoba menganalisa buah-buah yang ditemukannya di hutan dengan menggunakan Archie. Sangat disayangkan Archie tidak memiliki data apapun yang berhubungan dengan buah itu. Hingga akhirnya karena merasa lapar, Ethan pun nekat memakan buah tersebut. Kemudian Ethan mendapat laporan dari Archie yang telah membaca posisi bintang, yang mana saat ini Ethan sedang berada di tahun 2474 Masehi. Ethan mengenang masa-masa indah bersama ayahnya, dan tiba-tiba saja hujan deras disertai badai melanda hutan itu.
Ethan berusaha melarikan diri ketika seorang pria misterius muncul dan berusaha membunuhnya. Sangat disayangkan, Ethan terjatuh dan akhirnya pria itu langsung menikam jantung Ethan. Tak lama kemudian Ethan pun tersadar. Pria misterius yang ternyata adalah Jude menjelaskan bahwa sebelumnya Ethan mengalami keracunan akibat memakan buah galberry. Beruntung Jude langsung menemukannya dan menyuntikkan anti racun ke tubuh Ethan. Keesokan paginya Jude menjelaskan bahwa tiba-tiba saja pusat kendali menerima data laporan kondisi tubuh Ethan yang mati akibat racun. Karena Billy bisa mengalokasikan daya untuk mengirim satu orang lagi dengan Chronicle, akhirnya Jude mengajukan diri menggunakan kostum prototype dan pergi menyelamatkan Ethan dan merubah masa depan yang mereka lihat. Namun menurut Ethan, penjelasan Jude keliru karena mayat yang dibalut dengan baju yang bertuliskan nama Ethan masih tergeletak di depan pintu bangunan tua. Jude sama sekali tidak bisa menjelaskan tentang apa yang terjadi dengan mayat itu, selain penyebab kematiannya, yaitu tertembak di bagian kepala. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengabaikan kerangka tersebut dan kembali berfokus kepada misi untuk menemukan orang-orang yang berhasil menghidupkan tanaman. Karena jika tidak menemukan orang-orang tersebut tepat waktu, maka Santi tidak akan bisa diselamatkan. Mereka pun mengikuti arah petunjuk yang diberikan oleh Archie setelah kembali menangkap sinyal suar. Setibanya di depan pintu, sebuah alat sensor muncul dari balik dedaunan yang memindai mata Ethan, sehingga pintu itu pun terbuka. Setelah masuk ke dalam ruangan gelap, Ethan menemukan sebuah komputer yang meminta verifikasi DNA-nya lewat gelang yang digunakan. Akhirnya, seluruh komputer pun menyala, dan sangat mengejutkan ternyata mereka sedang berada di laboratorium Hail Mary dengan mesin Chronicle yang masih berfungsi. Jude terlihat sangat lega karena akhirnya kini mereka bisa kembali. Namun Ethan masih merasa bingung karena mereka belum menemukan apapun untuk merubah masa depan. Selain itu, Ethan masih sangat yakin bahwa mayat yang mereka temukan di depan pintu adalah dirinya yang datang dari masa lalu. Gelang mereka pun terlihat sama-sama berwarna hijau, yang artinya segala hal yang dialami Ethan saat ini pastinya juga sudah dialami mayat itu. Kemudian Ethan mengakses memori dari komputer Grid untuk mengetahui informasi tentang mesin Chronicle. Sebuah hologram yang merupakan rekaman Richard muncul dan menjelaskan bahwa mereka telah mengirimkan mesin yang berfungsi sebagai alat pemantau atmosfer, dan dengan menggunakan Chronicle, mereka akan mencari tahu hasil laporan dari masa depan. Namun sangat mengejutkan, pesan yang diterima bukanlah data atmosfer, melainkan sebuah permintaan agar mengirimkan putranya ke masa depan. Para ilmuwan pun mengalami jalan buntu setelah mendapatkan laporan tentang permasalahan daya yang terjadi di tahun 2474. Ternyata laporan tersebut benar. Tiba-tiba saja terjadi gangguan listrik yang menyebabkan komputer Grid serta Chronicle mati. Akhirnya, di sini Ethan menyadari bahwa pesan yang dikirimkan oleh orang misterius berasal dari Hail Mary. Namun dia tidak mengerti mengapa Regina tidak menjelaskan tentang masalah daya yang terjadi di masa depan, serta mengirimkan Jude bukannya seorang tenaga medis, ilmuwan, atau anggota militer. Sebuah laporan dari Grid tentang waktu yang tersisa menyadarkan Ethan. Mereka memiliki waktu 3 jam 50 menit untuk memperbaiki inti nuklir sebelum Chronicle membuka paksa portal waktu yang menyebabkan inti nuklir meledak. Beberapa waktu kemudian mereka tiba di pemukiman penduduk yang kini telah menjadi reruntuhan. Mereka menemukan banyak sekali tulang-tulang manusia yang menandakan bahwa mayat-mayat itu tidak dikubur karena mati secara bersamaan. Kemudian Ethan menuju ke ruangan yang mana itu adalah ruangan di mana Santi mengajar. Di sudut ruangan, akhirnya Ethan menemukan kerangka Santi yang tertimbun tanah dan masih memegang sebuah bunga kertas yang diberikan Ethan sebelum menjalani misi. Kemudian Ethan pun kembali teringat masa lalu ketika ibunya mati ditembak oleh seorang penjahat demi merebut masker oksigen, dan Ethan dibiarkan mati kehabisan udara. Beruntung di saat-saat terakhir, Jude datang menyelamatkan Ethan dengan cara meminjamkan masker oksigennya. Teriakan Jude pun membuat Ethan tersadar. Ethan menjelaskan tentang perasaan khawatirnya bahwa mereka telah gagal dalam menjalani misi tersebut karena dia tidak melihat adanya perubahan yang terjadi sejak tiba di masa depan. Namun, sangat mengejutkan, jawaban Jude seolah tidak peduli dengan nasib umat manusia, sama seperti yang pernah didengarnya dalam rekaman Archie yang telah rusak. Ethan pun kembali memutar rekaman itu dan menyadari bahwa suara pria yang sedang bertengkar dengannya adalah suara Jude.
Merasa panik, Jude langsung mengeluarkan pistolnya dan meminta Ethan ke terowongan karena waktu yang tersisa hanya tinggal 2 jam lagi. Setibanya di ruang kontrol yang terdapat di terowongan, mereka menemukan banyak sirkuit yang terbakar akibat tenaga nuklir yang tidak stabil. Ethan meminta Archie untuk mengalihkan daya selama dia menyalakan kembali inti nuklir. Karena harus menarik tuasnya secara manual demi menyelamatkan Jude, Ethan berkorban dengan membiarkan dirinya terkurung di ruang hampa udara tersebut. Namun Jude tidak bisa membiarkan sahabatnya mati. Sesaat setelah daya nuklir kembali stabil, pria itu memecahkan kaca pada pintu tersebut, sehingga udara pun kembali masuk dan akhirnya Ethan pun selamat. Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka kembali ke Hail Mary. Waktu tersisa 37 menit lagi sebelum gerbang Chronicle terbuka dan membawa mereka kembali ke tahun 2067. Namun anehnya, walaupun mereka sudah kembali mengaktifkan Chronicle, Ethan sama sekali tidak melihat ada yang berubah. Bahkan, kerangkanya masih tergeletak di depan pintu belakang Hail Mary. Terjadi pertengkaran di antara mereka karena Jude melarang Ethan menyaksikan video rekaman sebelum kematiannya. Secara tidak sengaja, Jude mengucapkan kata rencana yang membuat Ethan curiga bahwa ada persekongkolan antara Jude dan Crony. Akhirnya pria itu mengurung Jude di sebuah ruangan, lalu Ethan memutar rekaman Chronicle untuk melanjutkan penjelasan ayahnya yang sempat terputus. Ternyata, video rekaman kali ini bukan tentang catatan Chronicle, melainkan sebuah pesan yang ditujukan kepada Ethan tentang ketidaklayakan manusia berada di bumi yang merupakan salah satu taman milik Tuhan. Kemudian Regina bersama Jude datang ke ruangan itu. Di sini terlihat Richard menolak rencana Regina, yaitu mengirimkan seseorang ke masa depan dan memperbaiki inti nuklir sehingga gerbang Chronicle pun bisa kembali aktif. Demi menghalangi rencana tersebut, Richard telah mengunci Chronicle sehingga hanya bisa diaktifkan oleh anaknya. Regina langsung menembak Richard setelah Billy mengaku bahwa dia bisa menjalankan Chronicle, dan demi mengaktifkan gerbang Chronicle di masa depan, Jude diperintahkan untuk menjaga Ethan hingga dewasa. Can you make it work? Yes! Sebuah kenyataan yang benar-benar membuat Ethan sangat terpukul mengetahui bahwa ayahnya tidak mati karena bunuh diri, melainkan dibunuh oleh Regina. Selain itu, Ethan juga merasa kecewa karena telah dibohongi oleh sahabatnya. Sama seperti yang dilakukan sang ayah, Ethan pun berusaha menggagalkan rencana Regina dengan merusak portal tersebut, sehingga Jude terpaksa mengeluarkan pistolnya, sama dengan yang terjadi di dalam rekaman Archie, di mana Jude mengarahkan senjatanya ke kepala Ethan. Namun tidak ada yang menyangka, pada akhirnya Jude membunuh dirinya sendiri karena menyesal telah mengkhianati Ethan yang sudah dianggap seperti adiknya. Tak lama kemudian Ethan pun bangkit dan mulai menjalankan rencananya untuk mengirimkan pesan ke tahun 2047 agar mengirimkan dirinya ke tahun 2474. Sementara itu, di tahun 2067, Regina telah menyiapkan orang-orang pilihannya untuk dikirimkan ke masa depan, serta memerintahkan para penjaga agar menembak Ethan ketika kembali dari tahun 2474. Namun sangat mengejutkan, ternyata yang datang bukan Ethan, melainkan ratusan tanaman, serta sebuah video rekaman yang memperlihatkan pembunuhan Richard White. Media televisi memberitakan tentang Regina Jackson yang ditahan atas tuduhan kasus pembunuhan. Selain itu, pihak berwajib juga menyita ratusan tumbuhan yang muncul dari Chronicle. Hal itu diyakini sebagai kesempatan kedua yang diberikan Tuhan kepada umat manusia agar bisa memperbaiki bumi. Dan sebagai hadiah bagi istrinya, Ethan juga mengirimkan sebuah kotak yang berisi bunga dari masa depan. Akhirnya film pun ditutup dengan menampilkan Ethan yang telah mengubur mayat sahabatnya Jude. Kemudian Ethan menyadari bahwa garis waktunya telah berubah, mulai dari ditemukannya seekor kupu-kupu, kerangka Ethan yang telah menghilang, serta reruntuhan yang kini telah menjadi sebuah kota yang maju dan indah. Apakah manusia telah memanfaatkan kesempatannya dengan baik? Dan apakah manusia akan mengulangi kesalahan yang sama? Dan tamat.
Bagaimana dengan alur cerita 2067? Apakah menarik? Menurut saya, 2067 adalah sebuah film dengan skenario cerita yang sangat apik, sekaligus membingungkan dengan akting pemainnya yang terasa sangat hambar. Namun perlu diingat kembali bahwa 2067 adalah film indie dengan anggaran yang rendah. Oleh karena itu, daripada berlama-lama, mari kita masuk ke segmen penjelasan. Seperti yang kita ketahui, bencana yang datang silih berganti dan ulah manusia yang terus merusak alam menyebabkan perubahan pada atmosfer sehingga meredupkan cahaya matahari yang berakhir dengan punahnya tumbuhan serta hilangnya oksigen dari muka bumi. Para ilmuwan berhasil menciptakan oksigen buatan, tapi bagi beberapa orang, oksigen itu malah menyebabkan mereka menderita the sickness. Hingga akhirnya Profesor Richard White berhasil menciptakan sebuah mesin waktu yang bertujuan untuk berkomunikasi dengan orang yang ada di masa depan dan mempelajari bagaimana cara mereka mengembalikan oksigen ke bumi. Namun pesan balasannya adalah sebuah permintaan untuk mengirimkan Ethan ke masa depan, tepatnya di tahun 2474, sekaligus memutuskan komunikasi karena diperkirakan terjadi gangguan listrik yang menyebabkan Chronicle di masa depan padam. Melihat kemampuan Chronicle, timbul sebuah ide dari Regina untuk mengirimkan beberapa orang yang terpilih ke masa depan, termasuk dirinya, demi melanjutkan kehidupan dan meninggalkan manusia-manusia biadab yang telah merusak bumi. Tapi sebelumnya, Regina akan mengirimkan seseorang untuk mengaktifkan Chronicle dengan cara melemparnya dari Chronicle 2047 ke lubang waktu sembarang yang berada di tahun 2474. Proses melemparkan orang ke masa depan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, Regina meminta Billy untuk menciptakan baju pelindung, yaitu Fenrir dan Tyr. Richard tidak sependapat dengan Regina. Menurutnya, masih banyak manusia-manusia yang memiliki hati nurani dan pantas diberikan kesempatan kedua. Oleh karena itu, demi berjaga-jaga, Richard langsung mengunci Chronicle dengan DNA anaknya, sehingga jika nantinya Chronicle mati, maka untuk mengaktifkannya kembali akan membutuhkan DNA Ethan. Richard pun berencana melarikan diri bersama keluarganya. Namun sangat disayangkan, Regina berhasil memergoki Richard dan membunuhnya. Selain itu, Regina juga memerintahkan timnya untuk membunuh istri Richard agar Ethan menjadi yatim piatu, sehingga Jude bisa bertindak sebagai wali yang mana bisa memberikan pengaruh besar dalam kehidupan Ethan. Ada dua kemungkinan yang menjelaskan tentang apa yang terjadi dengan Ethan sehingga kerangkanya tergeletak di depan pintu Hail Mary tahun 2474. Yang pertama adalah menjelang akhir film, ketika bertengkar dengan Jude, Ethan menuduh bahwa Jude akan membawa mereka berdua kembali ke tahun 2067, sehingga menyebabkan Ethan tewas ditembak oleh tim yang sudah disiapkan Regina. Kemungkinan yang kedua adalah sama seperti yang terjadi dalam rekaman Archie, bahwa pertengkaran Ethan dan Jude berakhir dengan tewasnya Jude karena bunuh diri. Hal ini membuat Ethan frustasi dan memutuskan kembali ke tahun 2067 sehingga menyebabkannya mati ditembak. Awalnya saya berpikir sistem perjalanan waktu di film 2067 menggunakan satu garis waktu sama halnya dengan film Terminator, di mana Ethan mengubah garis waktu dengan memutuskan tidak kembali ke tahun 2067 dan mengirimkan ratusan tumbuhan yang berhasil mengubah masa depan menjadi lebih baik. Namun ada sebuah plot hole yang membuat saya bertanya-tanya, bagaimana mungkin kerangka itu berada di tahun 2474 sedangkan Ethan baru saja tiba. Selain itu, bagaimana mungkin mengubah masa lalu dengan cara datang ke masa depan? Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa perjalanan waktu yang ada di film ini sama halnya dengan perjalanan waktu tim Avengers yang menganut sistem dunia paralel atau dunia alternatif. Walaupun Archie menjelaskan bahwa kerangka itu bukan kerangka Ethan yang lain, namun kalimat selanjutnya yang keluar dari Archie harus digarisbawahi bahwa komputer itu tidak bisa benar-benar memahami tentang perjalanan waktu. Di sini saya berpikir bahwa keterangan yang Archie berikan merupakan hasil dari analisa mencocokkan struktur tulang yang benar-benar sama dengan Ethan yang baru saja datang. Dan hal inilah yang menjadi alasan Ethan merusak seluruh komputer yang mengendalikan Chronicle, yaitu agar tidak ada lagi Ethan lain yang dikirimkan ke dunia yang telah diselamatkan. Lalu apakah nasib dunia yang lain akan bernasib sama dengan dunia Ethan kerangka? Saya pikir jawabannya ya. Hal yang dilakukan Ethan untuk menyelamatkan dunia juga mempengaruhi Ethan-Ethan yang lain untuk melakukan hal yang sama. Hal ini berdasarkan penjelasan Richard kepada Ethan di akhir film, bahwa semuanya terikat di alam semesta yang sama dan terhubung oleh waktu.
Kurang lebih seperti itulah mungkin yang hendak disampaikan di film ini. Namun kembali lagi, seperti biasa, saya sama sekali tidak menganggap diri saya paling benar. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan atau kekurangan dalam informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya, di @teguhgusto. Insya Allah, pasti akan saya baca. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan memberikan komentar walaupun telat. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!